Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Dita dari kelas M252 dengan NIM 25040702019. Di sini saya akan memperlihatkan video tentang rangkuman materi dari 1 sampai 14. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah fonologi. Apa sih itu fonologi? Secara harfiah, fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fonologi adalah cabang linguistik yang mengkaji bahasa, proses terbentuknya, serta perubahannya. Ilmu ini mengkaji bunyi secara umum dan fungsional. Cabang fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari bunyi bahasa atau fon tanpa melihat fungsinya. Ia berfokus pada produksi dan sifat fisik bunyi. Yang kedua adalah fonemik, yang mempelajari fonem atau tata bunyi yang berfungsi membeda makna. Fonemik berfungsi pada fonem, unit bunyi yang membeda makna dalam kata-kata yang berbeda dalam bahasa. Fonetik terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris mempelajari cara alat ucap menghasilkan bunyi dengan mengubah bentuk dan posisi dalam rongga mulut. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik berfokus pada bunyi sebagai getaran udara, mengkaji sifat bunyi dan karakteristik gelombang. Yang ketiga, fonetik auditoris. Fonetik auditoris berhubungan dengan bagaimana telinga menerima dan memproses bunyi, serta persepsi suara oleh pendengar. Alat ucap manusia. Bunyi dihasilkan melalui kerjasama berbagai alat ucap, mulai dari paru-paru, lidah, pita suara, hingga rongga hidung. Udara keluar dari paru-paru, inilah yang nantinya membentuk bunyi vokal atau konsonan. Pemahaman alat ini sangat penting untuk memahami cara bunyi, vokal, dan konsonan dihasilkan dalam bahasa. Vokal diklasifikasikan berdasarkan posisi lidah kita. Secara vertikal ada vokal tinggi dan vokal rendah. Sementara secara horizontal ada vokal depan, vokal pusat, dan vokal belakang. Selain vokal tunggal, ada juga yang disebut dengan diftong atau vokal rangkap. Diftong terjadi karena posisi lidah saat memproduksi bunyi di awal dan di akhirnya tidak sama. Diftong sendiri dibedakan menjadi dua jenis, diftong naik dan diftong turun. Diftong terjadi saat lidah bergerak dari satu posisi vokal ke posisi lainnya, menciptakan bunyi yang unik dan beragam dalam bahasa kita. Selanjutnya adalah konsonan. Konsonan dibedakan menjadi berdasarkan tiga aspek utama, posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi yang sangat penting dalam linguistik. Bersuara dan tak bersuara. Dalam klasifikasi konsonan, bunyi bersuara seperti B, D, G berbeda dari bunyi tak bersuara seperti S, K, P. Perbedaan ini penting untuk pengucapan yang tepat. Suprasegmental. Unsur suprasegmental dalam bahasa mencakup tekanan, nada, dan jeda yang mencakup ritme dalam komunikasi verbal. Hubungkan kata-kata dalam satuan yang lebih besar. Bunyi vokal. Bunyi ujaran yang dihasilkan tanpa adanya halangan pada udara yang keluar dari paru-paru. Klasifikasi vokal. Vokal atas yaitu I dan U. Vokal tengah E, U, dan O. Vokal bawah adalah A. Definisi dan contoh proses bunyi. Memahami dasar-dasar bunyi ujaran, ilmu bahasa yang menyelidiki dan menganalisis bunyi. Contohnya yaitu bunyi B. Saat bibir bawah dan atas bertemu, menahan udara di rongga mulut, lalu diletupkan keluar. B. Perbedaan fonem dan huruf. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil yang bisa membedakan arti. Contohnya pada kata tari, dari, cari, dan mari. Perbedaan bunyi itu adalah T, C, D, dan M. Sedangkan huruf hanyalah lambang tertulis dari bunyi tersebut, seperti huruf I, M, K, C, dan sebagainya.
Klasifikasi konsonan. Yang pertama adalah bilabial, bunyi yang dihasilkan oleh kedua bibir. Kedua adalah palatal, bunyi dihasilkan di langit-langit mulut. Tiga, velar, bunyi dihasilkan di bagian belakang mulut. Empat, dental, bunyi dihasilkan dengan lidah pada gigi. Bunyi vokal, bunyi ujaran yang dihasilkan tanpa adanya halangan pada udara yang keluar dari paru-paru. Klasifikasi vokal. Vokal atas yaitu I dan I. Vokal tengah E, U, dan O. Vokal bawah adalah A. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah studi tentang bagaimana bunyi dihasilkan. Bunyi melibatkan ucap, akustik, dan aspek audiotonis yang penting untuk memahami proses produksi suara. Sedangkan fonemik berfokus pada bunyi sebagai pembeda makna. Ini membantu kita memahami bagaimana perubahan dalam pengucapan dapat mengubah arti kata dalam suatu bahasa. Terdapat dua komponen utama dalam fonologi, yaitu artikulasi dan bunyi suprasegmental serta suprasegmental yang bersama-sama membentuk dasar pemahaman tentang bunyi dan linguistik. Dasar-dasar dari fonologi. Yang pertama adalah fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang memiliki makna dalam sebuah bahasa, yang dapat membedakan makna. Yang kedua adalah fon. Fon merupakan realitas bunyi dari fonem yang diucapkan secara konkret, seperti suara yang dihasilkan saat berbicara, yang dapat bervariasi dalam pelafalan. Ketiga ada alofon. Alofon adalah variasi dari suatu fonem yang dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya bunyi U pada ampun yang berbeda dengan U pada ampunan, meskipun lebih dari satu. Jenis-jenis bunyi segmental. Yang pertama ada vokal. Vokal adalah satuan bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan oleh alat ucap. Terdiri dari A, I, U, E, O, dan memiliki peran penting dalam pembentukan suku kata. Kedua ada konsonan. Konsonan adalah bunyi yang terhambat dalam proses pengucapan, dihasilkan dengan menghalangi aliran udara sebagian, menciptakan bunyi bervariasi seperti B, T, K, dan lainnya. Yang ketiga ada diftong. Diftong adalah kombinasi dua vokal dalam satu ketukan, seperti I pada kata pandai, hasilkan suara yang menyatu dan membentuk suara kesatuan bunyi. Klasifikasi bunyi suprasegmental. Pertama ada intonasi. Intonasi adalah perubahan nada dalam berbicara yang mempengaruhi makna dan emosi, memberikan nuansa yang berbeda pada kalimat, serta membantu dalam pembacaan dan pemahaman. Kedua ada ekspresi. Ekspresi mencakup mimik dan perasaan yang ditampilkan saat berbicara, memberikan konteks emosional pada kata-kata dan membantu pendengar memahami maksud yang lebih dalam. Terakhir ada kinestik. Kinestik adalah gerak tubuh yang menyertai ucapan seperti gerakan tangan atau postur yang dapat memperkuat pesan verbal dan membantu dalam komunikasi efektif. Memahami konsep asimilasi dalam fonologi. Asimilasi adalah perubahan bunyi sehingga menjadi sama atau mirip dengan bunyi di sekitarnya yang dapat mempengaruhi cara pengucapan dan pemahaman dalam bahasa. Jenisnya yaitu asimilasi fonemis dan historis, yang masing-masing memiliki karakteristik yang mempengaruhi struktur bunyi dalam perkataan. Selanjutnya adalah asimilasi regresif. Jadi ketika bunyi yang mengikuti suatu fonem mengaruhi pengucapan bunyi sebelumnya, menciptakan keselarasan dalam artikulasi dan aliran ucapan. Unsur suprasegmental mencakup bunyi yang melengkapi bunyi segmental seperti tekanan dan intonasi. Karakteristik ini sangat penting dalam penentuan makna dalam komunikasi verbal dan meningkatkan pemahaman pembelajaran. Tekanan dan nada. Poin utama dalam suprasegmental. Tekanan dan nada adalah aspek penting dalam menentukan makna dalam komunikasi. Tekanan mempengaruhi pengucapan, sementara nada memberikan nuansa emosional yang memperkaya pemahaman pendengar. Komponen kunci dalam pengucapan. Durasi dan intonasi berperan penting dalam menyampaikan makna. Durasi yang mengacu pada panjang waktu pengucapan, sedangkan intonasi mempengaruhi nada dan tekanan dalam kalimat.
menghasilkan variasi. Jeda dalam arus bunyi. Pertama, jeda antar kata. Batas antara kata satu dengan yang lainnya. Kedua, ada jeda antar frasa. Memisah kelompok kata untuk arti jelas. Yang ketiga, ada jeda antar kalimat. Kesunyian total di akhir tuturan. Implementasi untuk calon guru PGSD. Yang pertama, membantu siswa membaca dengan artikulasi dan intonasi yang tepat. Yang kedua, melatih keterampilan menyimak dan berbicara sesuai kelas. Ketiga, mencegah ambiguitas atau salah paham dalam komunikasi. Ini adalah klasifikasi kata dalam bahasa Indonesia secara komprehensif. Apa sih itu klasifikasi kata? Klasifikasi kata adalah pemetaan sistematis tentang bagaimana bahasa bekerja. Memahami struktur bahasa menjadi fondasi utama dalam berkomunikasi secara efektif. Meningkatkan kemampuan literasi siswa di sekolah dasar melalui pemahaman yang mendalam tentang fungsi dan peran setiap kata dalam kalimat. Membantu guru dalam menyusun media pembelajaran yang efektif dan sistematis sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih terarah dan bermakna. Selanjutnya adalah dasar pemahaman, kelas terbuka dan tertutup. Teman-teman, dalam bahasa ini itu ada dua tipe kelas kata. Pertama, ada kelas terbuka. Ini adalah kata yang terus berkembang mengikuti zaman, seperti istilah-istilah teknologi yang kita pakai sekarang. Tapi ada juga kelas tertutup, seperti kata hubung atau preposisi. Mereka adalah kerangka utama yang menjaga bahasa kita tetap stabil dan tidak terubah-ubah selama berabad. Lanjut ke pengelompokan kata. Pertama ada verba, kata kerja. Verba ini termasuk untuk tindakan seperti baca, menulis, dan memasak. Dan selanjutnya ada nomina atau kata benda seperti benda konkret, misalnya meja, atau kata abstrak seperti panggilan. Lalu ada adjektiva dan adverba yang fungsinya memberi warna pada kalimat supaya kalimat tidak kaku. Selanjutnya kelompok kata utama yaitu pronomina, kata ganti, menghemat penggunaan bahasa. Contohnya aku, mereka, ini, itu, dan sebagainya. Selanjutnya ada numeralia atau kata bilangan, kuantitas dan urutan. Misalnya 1, pertama, 100, 200, 2000, ketiga, kelima, ketujuh, itu semua termasuk dengan kata nomina. Selanjutnya ada kata tugas atau fungsi gramatika, preposisi, relasi spasial, di, ke, dari. Misalnya, dia dari mana, dia kemana, seperti itu. Lanjut ada konjungsi atau logika kalimat. Misalnya, dan, karena, atau tetapi. Itu yang kayak misal menggabungkan dua kata. Lanjut ada artikula atau pembentuk frasa. Contoh katanya itu sang, parah, dan si. Selanjutnya ada interjeksi atau partikel, emosi, dan penegas. Selanjutnya ada interaktif dan derivatif. Interaktif itu seperti ketika kita berganti baju, identitas kita tetap sama, tapi fungsinya menyesuaikan situasi. Contoh, ketika jalan, jadi berjalan. Ya, makna tetap sebuah tindakan dan kelas katanya tetap verba atau kata kerja. Dia hanya berubah untuk menyesuaikan tata bahasa dalam kalimat. Berbeda dengan derivatif, kalau derivatif ini ibarat berganti profesi atau identitas. Perubahannya sangat berbeda. Ketika ada kata jalan yang tadinya kata kerja ditambah akhiran an menjadi jalanan. Sekarang kata jalan bukan lagi menjadi kata kerja, melainkan sudah berubah menjadi nomina atau kata benda yang merujuk pada tempat. Maknanya pun menjadi baru. Sintaksis adalah subdisiplin linguistik yang mengkaji hubungan antar kata dalam satuan yang lebih besar. Fokus utamanya adalah bagaimana kata disusun menjadi frasa, klausa, dan akhirnya menjadi kalimat yang bermakna.
Memahami sintaksis sangat krusial karena merupakan aturan main atau kaidah dalam membentuk tuturan yang bisa dipahami orang lain. Hierarki satuan gramatikal. Frasa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi subjek atau predikat. Frasa tidak memiliki hubungan prediatif. Kedua ada klausa, satuan gramatikal yang sudah mencapai tingkat prediatif karena mengandung hubungan antara subjek dan predikat. Namun, klausa belum dapat disebut sebagai kalimat karena belum memiliki tanda baca intonasi final. Yang ketiga ada kalimat. Kalimat merupakan tingkat tertinggi dalam sintaksis yang secara aktual maupun potensial terdiri atas satu atau lebih klausa. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri sendiri dan mengungkapkan pikiran yang utuh. Mengenal frasa. Frasa endosentris adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan unsurnya. Contoh, buku baru bisa diganti dengan buku. Frasa ekosentris adalah frasa yang komponen-komponennya tidak bisa saling menggantikan. Contoh, sekolah, ke rumah. Klasifikasi kelas kata ditetapkan berdasarkan unsur intinya. Jika unsur intinya nomina, maka disebut dengan frasa nomina. Selanjutnya ada ambiguitas. Sering muncul karena struktur frasa yang bertumpuk. Contoh, ibu guru bahasa Inggris baru. Apakah ibu guru yang baru atau bahasa Inggrisnya yang baru? Kejelasan makna hanya bisa diperoleh melalui konteks kalimat atau penempatan tanda baca yang tepat. Mengenal klausa. Berdasarkan objek, yang pertama adalah transitif, verba yang memerlukan objek untuk melengkapi makna, dan intransitif, verba yang tidak memerlukan objek. Berdasarkan peran prediatif atau aktif, subjek memerlukan pekerjaan, dan pasif subjek dikenai pekerjaan. Berdasarkan hierarki, klausa utama atau klausa bebas memiliki makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri. Klausa subordinatif atau klausa terikat hanya berfungsi sebagai penjelas atau keterangan bagi klausa utama dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah pernyataan. Mengenal kalimat. Pertama ada kalimat tunggal, hanya berisi satu pola, subjek predikat. Contohnya misalnya siswa belajar. Kalimat menyebut setara, gabungan dua klausa atau lebih yang kedudukannya sejajar. Konjungsi yang digunakan biasanya dan, tetapi, atau. Contohnya, guru mengajar dan siswa mencatat. Selanjutnya ada kalimat menyebut bertingkat. Gabungan klausa di mana satu klausa berfungsi sebagai keterangan bagi klausa lainnya atau anak kalimat. Konjungsi yang sering digunakan misalnya karena, meskipun, ketika. Contohnya itu misalnya siswa belajar ketika guru menjelaskan. Adalah perbandingan. Predikat tidak ditemukan di frasa, namun wajib di klausa dan kalimat. Intonasi final menjadi batas pemisah antara klausa dan bersifat potensial menjadi kalimat dengan kalimat yang sudah menjadi satuan komunikasi final. Fungsinya, frasa berfungsi mengisi satu jabatan dalam kalimat, seperti subjek saja atau keterangan saja, sementara kalimat sudah menjadi satu kesatuan pemikiran yang utuh dan independen. Mengenal kalimat. Pertama ada kalimat tunggal, hanya berisi satu pola, subjek predikat. Contohnya misalnya siswa belajar. Kalimat menyebut setara, gabungan dua klausa atau lebih yang kedudukannya sejajar. Konjungsi yang digunakan biasanya dan, tetapi, atau. Contohnya, guru mengajar dan siswa mencatat. Selanjutnya ada kalimat menyebut bertingkat. Gabungan klausa di mana satu klausa berfungsi sebagai keterangan bagi klausa lainnya atau anak kalimat. Konjungsi yang sering digunakan misalnya karena, meskipun, ketika. Contohnya itu misalnya siswa belajar ketika guru menjelaskan.
Step yang kedua ada tahapan analisis kesalahan. Pertama, mengumpulkan data. Data harus bersifat pragmatis, artinya dihasilkan dari penggunaan bahasa yang nyata, misalnya menyusun keterangan, bukan hanya mengisi soal ganda. Kedua, identifikasi. Peneliti menandai setiap bentuk yang menyimpang dari kaidah. Ketiga, deskripsi. Peneliti mendeskripsikan secara linguistik mengapa bentuk itu salah dan merumuskan bentuk yang benar atau rekonstruksi. Yang keempat, penjelasan atau mencari tahu mengapa ini salah. Apakah karena pengaruh bahasa ibu atau karena siswa salah paham terhadap aturan bahasa target. Kelima, ada klasifikasi atau mengelompokkan berdasarkan jenis kesalahan agar terlihat pola yang dominan. Keenam, evaluasi atau menentukan apakah kesalahan tersebut bersifat fatal bagi komunikasi atau global atau hanya kesalahan kecil. Parameter bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik fokus pada pragmatik atau situasional. Bahasa yang baik adalah bahasa yang efektif sesuai dengan lawan bicara, waktu, tempat, dan tujuan. Contoh, tidak mungkin menggunakan bahasa sastra tingkat tinggi saat berbelanja di pasar. Kedua, bahasa yang benar. Fokus pada gramatikal atau kaidah. Bahasa yang benar adalah bahasa yang patuh pada aturan tata bahasa. Seseorang dianggap melakukan kesalahan berbahasa jika bahasanya tidak efektif atau tidak baik atau melanggar aturan atau tidak benar. Jenis kesalahan berbahasa yang pertama ada kategori linguistik, membedah kesalahan berdasarkan aspek kebahasaan. Fonologi sama dengan bunyi, morfologi imbuhan, sintaksis, struktur kalimat, semantik sama dengan makna kata, lesikal kosakata, wacana sama dengan paragraf. Yang kedua ada strategi performasi, menjelaskan bagaimana kesalahan itu muncul secara fisik. Yang ketiga ada taksonomi komparatif, interlingual atau interferensi bahasa ibu, misalnya bahasa daerah terbawa ke bahasa Indonesia. Ada juga intralingual atau kesalahan internal karena aturan bahasa target memang sulit. Selanjutnya ada efek komunikasi, ini lokal, komunikasi masih nyambung. Yang kedua ada global, komunikasi macet total karena pendengar tidak paham sama sekali maksud dari penutur. Misalnya kayak seperti kita ketika berbahasa dengan orang luar, ketika kita belum mengetahui bahasa Inggris, kita otomatis kurang mengerti apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Urgensi analisis kesalahan. Esensi pengajaran, guru tidak perlu membuang waktu mengajar hal yang sudah dikuasai siswa, tapi fokus pada kesalahan yang paling sering muncul. Atau titik rawan, misalnya pada masih membawa bahasa ibu ke bahasa baku, atau menggunakan bahasa Inggris bercampur dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, pengembangan teori. Bantu ahli linguistik memahami bagaimana proses perolehan bahasa yang terjadi pada manusia. Yang ketiga, solusi strategis, memberikan arah jelas mengenai metode, media, dan materi apa yang harus diubah atau ditingkatkan di masa depan. Sekian video rangkuman saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.